Selamat pagi Amazing Team. Ya thank you udah nonton video ini. Nah di segmen ini kita bakal bahas yang namanya LLA. Sebelum itu kenalin dulu, nama saya Raka. Dan saya ditemani oleh leader hebat dari Amazing Team, yaitu Ko Eli dan Ci Airin. Thank you. Nah segmen LLA itu apa sih? Segmen LLA itu adalah Leader Launch by Amazing. Jadi di sini kita bakal bahas tentang gimana sih tips and trick jadi leader, tentunya dari leader yang udah terbukti dan hebat yang ada di Amazing Team. Yuk tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Oke, nah perkenalan dulu nih sebelumnya Ko Eli dan Ci Airin. Boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Welly. Ya, saya salah satu leader di Amazing Team. Oke. Ya. Ada kalau Cici? Ya, saya juga saya kan spouse dari Welly ya. Oh, suami istri ya berarti ya, jalanin istri. bisnis berdua ya. Betul, ya. Oke. Kalau boleh tahu Ko Eli sama Ci Airin ini pertama kali join Pro tuh tahun berapa ya? Tahun 2019 ya. 2019. Maret ya, sekitar Maret saya mulai kayak ujian segala macam. Mulai daftar jadi agent dan ujian gitu-gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu juga background sebelumnya apa nih Ko Eli sama Ci Airin? Siapa dulu? Aku. Siapa dulu? Bebas siapa dulu. Kalau aku sih mulainya ya bisnis dulu ya. Bisnis dulu. Jadi oke. kerja sama orang dulu sempat. Oh, sempat jadi karyawan berarti. Karyawan cuman 2 tahun doang tuh. 2 tahun cuman kayaknya kalau di Indo itu kalau usaha lebih enak gitu loh. Berarti kalau di Indo berarti sebelumnya Ko Eli kerja di Dulu aku kan ke Seattle, di Seattle, Amerika di berarti. itu sekolah di situ. Terus itu balik ke Singapura dulu cari kerja. Oke. Cuman cari kerja, lihat orang Singapura kerja, aduh kayaknya Senin sampai Sabtu kerja maksudnya tau lah ya di Singapura ya. Iya. Kerjanya gila banget itu loh. Singkat cerita nggak suka dengan cara kerja sana, sambil apply, belum dapat nih 3 bulan aku balik ke Jakarta. Oke, jadi kerja kuliah di Seattle. Di Seattle. Kuliah di Seattle, sempat kerja di Singapura juga gitu ya. Singapura belum sempat kerja, cuma udah dapat PR. Oh, dapet ya. Nah, cuma aku pas apply kerja 3 bulan, kayaknya aku nggak demen dengan apa sih dia punya culture lah. Oke. Balik ke Indo, sempat kerja di Sinar Mas 2 tahun. Udah gitu lihat kerja kok gitu-gitu aja ya gitu loh. Kayak peningkatannya juga nggak signifikan gitu loh. Oke. Jadi banyak orang bilang lu kalau mau kaya di Indo itu ya buka usaha lah. Harus wira jadi swasta. pengusaha Harus gitu jadi pengusaha ya. gitu loh. Oke. Kalau Ci Airin awalnya gimana nih? Sebelum join Pro gitu. Backgroundnya apa? Kalau saya sih kan memang aku awalnya udah kerja ya. Iya. Cukup lama lah ya saya kerja 7,5 tahun di banking di Citibank. Terus abis itu saya pindah 3 tahun setengah lah ya di HSBC. Oh, jadi kerja di dunia banking ya, profesional banking, as a banker ya berarti ya. Oke. Nah, itu sampai tahun berapa tuh kok Cici? Kerja jadi pertama kali tuh jadi employee sebelum terjun ke dunia wirausaha atau jadi pengusaha tuh itu sekitar tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau saya ingat banget, saya waktu itu Januari 2012 last day saya di HSBC. Oke. Gitu. 2012. Ya, habis itu kita bisnis. Bisnis. Nah, berarti meritnya sekitar tahun itu juga ya meritnya? Kita Merit merit 2008. 2008. Oke, berarti masih sama-sama kerja waktu awal merit sampai akhirnya 2012. Jadi aku kerja 2007 sampai 2009-an deh ya. Terus tuh gitu udah merit, setup bisnis sendiri lah. Oke. Gitu. Bisnis apa kalau boleh tahu? Dia dulu yang mulai bisnis ya. Jadi aku dulu yang mulai bisnis sambil Airin kan masih kerja di di banker. Jadi as a Banking. banker gitu ya. Kita buka bisnis itu di wedding fotografi gitu loh. Oke, berarti di dunia fotografi, Di dunia dunia wedding lah. Dunia wedding. Jadi banyak dulu teman-teman saya balik dari Amrik, balik dari Aussie, balik ke Jakarta itu dia buka wedding fotografi gitu loh. Terus aku lihat, wih enak juga ya gila. Sekali motret orang 50 juta, 100 juta gitu loh. sekali wedding tuh ya. Sekali wedding gitu loh. Jadi buat aku enak ya gitu loh ya. Based on passion juga gitu loh. Kerja kalau based on passion kan enak banget ya Nyaman gitu loh. gitu Iya. ya. Jadi kalau wedding itu dulu di 2010 sampai 2015 tuh asik banget buat dapetin duitnya gitu loh. Gitu. Oke, sampai tahun berapa tuh bisnis fotografi? Saya bisnis fotografi itu sebenarnya sampai 2018-an lah ya. 18 ya. 2015 ke atas udah mulai rada oleng tuh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena pemain makin banyak. Pemain Jadi, itu dalam artian yang vendor lah, Oh, vendor fotografi, oke. videografi itu makin banyak. Terus kamera juga makin murah ya. Dan itu kalau di wedding itu setiap orang itu bisa masuk gitu loh, easy to entry gitu loh. barrier to entry-nya
gampang banget itu loh. Jadi lulus kuliah langsung beli kamera bagus, langsung jadi fotografer itu gampang banget. Jadi 2015 ke atas itu kompetitor makin banyak, pameran makin banyak, kuenya kan juga makin dikit segitu-segitu ya. aja kan. Iya. Gitu. Ya jadi ya gitu. Jadi udah nggak bayar passion itu udah hilang gitu loh. Kok dapat rewardnya kok dikit gitu loh. Gitu. Jadi mulai pelan-pelan gitu loh. Akhirnya 2018 benar-benar kayaknya kok makin setiap pameran dulu 2010 pameran bisa dapat 20 klien, 15 klien. 20 wedding gitu ya. 20 wedding gitu loh. Di 2015 ke atas cuma dapat 2, 3 kan. Berarti jomplang banget ya. Jomplang banget Cici gitu waktu loh. itu ya. Jadi sejak itu ya kita mencari lah. Cari peluang ya. Cari peluang gitu. Terus akhirnya 2019 join pro. 2019, nah sebenarnya akhirin dulu saya join pro sih. Gimana tuh ceritanya tuh? Iya, jadi intinya kan waktu saya berhenti kerja itu sebenarnya juga ada karena pengaruh udah punya anak. Jadi udah punya anak, mau full time lah ya sama anak. Terus ya udah jadi join bareng sama bisnis suami. Terus tapi memang kenyataan kan waktu tahun 2019 kan ya selain kalau cewek kan kita udah mulai melihat nih, wah ini kayaknya nggak tahu, saya udah mulai melihat bahwa udah nggak ada growth di bisnis Di ini. fotografinya. Malah cenderung kalau dibiarkan malah bisa cenderung menurun. Nah kalau cewek kan mau cari aman dong. Jadi saya waktu itu memang Foni kan udah join dulu sebagai agent. Di zaman agent dia udah mulai ngajakin karena saya kan dianggapnya udah nggak kerja, mungkin karena kan pro itu kan sebenarnya ada kayak dunia profesional ya, kita dapat training apa segala. Iya. Nah saya sebenarnya udah agak tertarik waktu itu, cuma waktu itu kita sempat bilang mikir ya udah deh coba kita lihat Foni dulu. Tapi ternyata memang Foni sama Kelvin bagus ya, mereka kan bener-bener bisa berprestasi dan itu kayak jadi ini ya kita jadi ngelihatnya makanya itu penting ya sebagai leader bahwa kita menjadi contoh. Kita ngeliat oh kayaknya bisa nih, kalau Kelvin sama Foni bisa, kita juga bisa nih gitu kan. Nah, jadi kita akhirnya tahun 2019 saya mulai tertarik tuh, saya join dulu. Nah waktu itu Welly memang belum, karena kan memang kita masih perlu income juga ya. Jadi maksudnya dia masih di sana, jadi saya dulu yang masih jalanin bisnis fotografinya juga berarti ya, masih part time ya awal-awal ya. Jadi awalnya juga mungkin saya nganggepnya oh ya udah deh nggak apa-apa deh aku pergi ke acara ini, udah lama aku nggak dapet training, pengen juga gitu loh. Ya jadi sebenarnya awal dari situ gitu. I see. Berarti direkrut langsung sama leadernya kan kalau Kelvin sama Cifoni ya. Berarti itu ada hubungan apa nih sama Kelvin sama Cifoni? Foni adiknya Welly. Oh adik kandung. Ya. Oh oke. Jadi ngelihat dulu perkembangannya gimana dan akhirnya memutuskan untuk Tuh. Iya. Nah sekarang nih kalau boleh tahu masih jalanin bisnis fotografinya atau gimana nih per sekarang? Fotografi sih kita udah nggak jalanin ya gitu loh ya. Jadi full time berarti itu? Saya full time di pro. Widih. Karena kalau fotografi kan kita mesti, kalau kita udah jadi leader di pro yang benar-benar full time, biar hasilnya maksimal gitu loh. Nah kalau boleh tahu full time-nya kapan tuh Bapak Cici? 2020 awal kayaknya kita udah nggak terima ya, karena kita udah nggak pameran. Yes, 2020 awal aku nggak terima, dan kebetulan 2020 awal kan COVID juga ya awalnya. Iya, susah juga ya wedding gitu. Fotografi kan postpone, cancel gitu loh. Jadi semakin menguatkan, udah nggak ada jalan lain nih gitu loh. Udah nggak bisa balik ke sana lagi gitu loh. Jadi ibaratnya kayak lu udah nggak ada opsi lagi lah, udah nggak ada plan B gitu loh. Berarti momentumnya pas juga ya. Itu juga sih ya. Ini karena jadi 2019 kita kerjain benar-benar, kan memang hasilnya bagus lah ya. Jadi kita API-nya bagus dan income lumayan. Kena hajar COVID, di mana semua tutup. Dan kita sebenarnya punya bisnis resto juga. Nah semua kan harus kena juga tuh berarti. Di zaman COVID kan semua kena. Dan saat itu cuma Pro satu-satunya yang memberikan kita income, malah di saat yang lain kan kalau cancel wedding ya udah nggak bayar. Nggak bayar kan. Berarti kan. Restoran tutup ya nggak ada income. Iya benar. Gitu. Nah kita ngerasa Pro itu ternyata ini ya, di situ kayaknya kita makin lebih terbuka. Oh ya ini sebenarnya lebih aman ya untuk income. Sebenarnya awalnya kita waktu pertama kali join Pro, aku juga kayak masih ini ditanya target income juga kita cuma jawab paling 5 juta, karena kita mikir seru juga ya dapat 5 juta itu kayak uang sekolah anak. 2 tahun kita nggak usah bayar. Udah nggak usah mikir gitu. Nggak usah mikir uang sekolah kan. Benar. Tapi ternyata jalanin setahun lebih dari 5 juta gitu sih. Ya puji Tuhannya iya gitu loh. Jadi itu sebenarnya momentum lah ya. Iya. Dapat income segitu 2020. Mungkin Tuhan nggak kasih pilihan, ada COVID, udahlah wedding tutup gitu loh. Iya. Jadi ya udah, jadi benar-benar udah Pro is the solution, the only solution gitu loh. Keren. Berarti memang momentumnya pas. Kita kan nggak pernah tahu juga 2020 akan
Kalau Covid kita kalau kita mikir tahun 2020 itu kan kita mikir 2019 fine-fine aja gitu kan. 2020 mungkin akan lebih gimana better, lagi iya. gitu kan, lebih better. Tapi ternyata out of nowhere Covid gitu kan. Tuh. Untungnya keputusan pada saat itu berarti tepat ya kalau ke Cici ya. Iya. 2019 Untungnya itu. udah apa sih ikut pro dulu ya, Iya, udah kecemplung dulu ya. Udah kecemplung dulu kan. Ada jadi income ada tahu lah ya kalau di Iya, pro iya. income berapa. Benar, gitu benar, loh. benar, benar. Kita Untung merasa sih. sih ada kayak jalan Tuhan juga sih, Iya, karena iya. sebenarnya kita tanggungan banyak. Kalau waktu itu semua shutdown itu sebenarnya agak pusing juga. Tapi untung Tuhan udah kasih kita ketemu pro setahun sebelum Covid. Ya jadi maksudnya waktu kita Covid nggak ada income, pro memberikan kita income. Betul, betul. Tuh, di sana belief kita ya makin naik lah intinya lah ya. Gitu, belief makin naik, ya udah gaspol sampai sekarang gitu. Posisi waktu itu anak ada berapa ya kalau ke Cici? Udah 2 ya? Udah dua. Udah 2 ya. Tanggungan Sekolah semua orang lagi tua. Ya tanggungan ada orang tua juga kita. Ada mami Oh, gitu iya. loh. Anak 2 gitu loh. Uang sekolah mesti jalan kan ya. Sekolah tetap jalan ya, Kalau Covid sekolah tuh. jalan lah, Benar, Covid benar, tetap benar. jalan, tetap bayar Adik uang saya sekolah. tetap bayar uang sekolah. Iya. Betul. Nggak iya. diskon gitu. Iya, benar, benar, benar. Iya. Keren banget, keren Iya, banget. iya. Berarti memutuskan untuk full time itu tadi ya karena memang momentum dan juga pro bisa kasih itu ya. Jawaban. Tadi Koko bilang ya gitu Betul, ya. betul. Oke. Nah, ini aku mau coba nanya yang ini nih kok sebenarnya. Mhm. Kita kan di sini kan LLA ini kan leadership launch ya. Jadi kayak gimana sih tips and trick jadi leader gitu. Nah, kalau aku boleh tanya nih kok nih. Per sekarang nih timnya Koko Cici kan udah lumayan nih, udah berkembang gitu ya. Per sekarang tuh total manpower di timnya Koko sama Cici itu berapa sih? Berapa orang sih? Maksudnya kalau kita ngomongin agent tentunya banyak ya. Kalau kita ngomongin by leader aja deh. Undernya Koko Cici, under grupnya Koko Cici nih ada berapa leader gitu? Ya puji Tuhan per sekarang ya per 2024 ya kita ada 5 leader ya di bawah kita ya gitu loh. Jadi 1 AB, 4 AB gitu loh. 1 AB 4 AB. Hmm. AB itu kok Ricky Wijaya ya? Ricky sama Astri. Ricky Astri ya. Ah. Oke. Menarik juga tuh kan ada yang bilang di luar sana ngerekrut tuh susah. Mhm. Naikin leader tuh susah di luar sana ya, bukan di Amazing Team. Tapi kenyataannya event Koko Cici baru mulai 2019 dan 2020 ada Covid. Covid itu kan kalau nggak salah kita juga acara sistem kantor itu kan terganggu juga ya Koko Cici. Berarti kita hampir full, bahkan 2020 itu full Zoom, benar gak sih? Mungkin di awal-awal aja Januari Februari gitu. Nah, tapi kenyataannya di timnya Koko Cici, Koko udah bisa bantu satu orang di luar sana menjadi seorang agency director yaitu Ko Ricky. Itu kalau boleh tahu waktu kenal Ko Ricky awalnya itu gimana sih? Dan ngerekrutnya itu gimana Koko Cici waktu itu? Astri itu temen orang tua murid di sekolah. Oke. Jadi kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi sebenarnya waktu saya mulai jalanin, even saya belum sempat prospek. Nah cuma kan waktu Covid kan mendadak kan pada nggak bisa ketemu. Kebetulan dia emang dekat rumahnya sama saya. Daerah Di Taman Ratu. iya, Dia Jakarta waktu di Barat Taman ya. Ratu. Nah di situ akhirnya waktu perlahan-lahan Covid, waktu itu belum sih, masih Covid banget. Cuma ya kita pikir ya udah yang ini, maksudnya kita cuma bergaul sama selected lah ya. Nah termasuk sama dia. Dan waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Jadi kita juga, maksudnya pasti semua orang ada lah ya mengalami kayak dampak dari Covid itu terhadap pekerjaannya. Waktu itu pasti. kan Becky kan masih kerja. Jadi ya udah, jadi disitulah kita memperkenalkan peluang ini kepada teman. Jadi maksudnya sebenarnya mau situasi apapun itu selalu akan ada peluang, asal kita memang jeli ya, bisa melihat ada peluang di mana kita bisa memperkenalkan bisnis ini kepada teman kita. Ya dan memang kita misalnya memang fokus ya udah memang membantu dia untuk, waktu itu semua orang kan juga perlu untuk menambah income, punya keluarga gitu kan. Jadi ya di situ sih kita memperkenalkan peluang bisnis ini ke mereka. Jadi yang aku tangkap dari omongannya Cici itu tadi yang pertama adalah kita harus bisa ngasih tahu orang kalau peluang prudensial tuh bisa dilakuin loh, dan juga kita juga fokus bantu mereka gitu ya. Ci. Ada Betul. Kalau dari Ko Welly gimana? Sama sih. Jadi kalau aku sama Cerin ya, kalau kita merekrut gitu loh, aku ya biasa ya sama Cerin. Kita rekrut mungkin karena kita udah berasa ternyata Pro bisa bantu kita juga pada saat kita susah banget gitu loh. Jadi pada saat kita merekrut itu aku benar-benar powernya tuh all out gitu loh. Jadi pada saat merekrut kita menjiwai gitu loh. Ini bagus nih buat lu nih. Ini
lu kalau nggak lakuin ini rugi lah intinya gitu loh. Gua aja bisa apalagi lu gitu loh. Jadi gua sama Airin itu bisa transfer emosinya ke mereka itu loh gitu. Transfer belief. mungkin Transfer tepatnya belief ya. sama transfer Iya. belief lah. Iya, iya. Karena- Ini bisa nih, lu bisa nih gitu loh. Karena kita udah punya belief sama produk karena udah kepake. Kan Betul. memang orang tua klaimnya banyak banget. Mamaku gitu loh. Nah, kalau udah produk bisa dibilang kita belief lah ya sama Pro-nya. Produk udah Karena belief gitu. Pro sangat setia lah ya. Betul. Selalu kasih Klaim dibayar. klaim gitu dibayar. loh. Jadi kalau orang suka bilang yang maksud nggak klaim nggak dibayar itu kita kok bisa ya? Bener-bener kok bisa. Iya, karena Betul. klaim kita gede banget tapi dibayar terus. Jadi gitu. kita itu beranjak dari nasabah sih gitu loh. Jadi sebelum direkrut kita udah nasabah Pro dari 2010 apa 2009 ya? Kalau Mami dari 2009. 2009 namanya gitu. Berarti masih zamannya kartu kerang, kartu Kartu, merah iya. gitu ya. Iya, Ah. iya, iya. Jadi berangkat dari nasabah. Jadi percaya produknya bisa bantu kita. Ini bisa juga bantu kalian. Iya, gitu benar-benar. Tapi ngomong-ngomong klaim, aku pernah dapat informasi kalau nggak salah timnya Koko ke Koriki, Koriki Ciastre itu nasabahnya pernah klaim sampai 7 miliar ya kayaknya belakangan ini. Yang kemarin ganti tulang Iya, tengkorak ya, titanium tempurung ya. kepala Iya, itu. iya, Iya, iya. iya. 2 miliar sih yang 2 kita miliar tahu. ya. Dua tambah 1 ya. 3 sih. Dua yang- tambah satu. Nggak Tapi tahu kalau berian Kan ya. nggak tahu ada tambahan lagi nggak? Kemarin ngobrol sih total sekitar 7 miliar di Oh Iya. gitu, mungkin udah ada tambahan-tambahan Udah ada. lagi. gitu. Dan aku juga kan jalanin Pro tuh dari tahun 2020 ya. So far nasabahku yang klaim itu belum pernah ada yang ditolak sih. Makanya bingung juga bener kata Cici. Kalau misalnya ada klaim ditolak itu pasti ada something wrong nih. Betul, Benar nggak sih? iya. Iya, iya, iya. Bener-bener. Gitu benar-benar. Jadi itu modal utama kali ya kita. Makanya kita kalau orang bilang ada Pro ini ya kita bilang ya tapi dari pengalaman kita sih semuanya baik-baik saja gitu. Bener. So far so good gitu loh. Transfer belief, jadi pertama kita harus belief sama produknya, belief sama perusahaannya, dan itu yang kita transfer ke tim kita. Teman-teman kita. Dan ya, tentunya kita belief mau- sama bisnisnya gitu ya Betul. kayak gitu keren. Tadi kan yang AB 1 4 AAB. 4 AAB nih ya. Iya. Nah 4 AAB ini kan baru naik ya tahun ini ya. 3 ya, 3 AAB ini baru naik ya. Itu kan kalau nggak salah nama timnya tuh bukan tim ya, komunitas ya. KSB, benar gak sih? Sebenarnya itu lucu-lucuan sih ya. lucu-lucuan. Awalnya lucu-lucuan doang gitu loh. Jadi mereka sekelompok anak rantau pas kita grooming, nama tim kita apa ya? Heeh. Itu KSB gitu loh. K itu Krisda, S itu Sonya, B itu siapa ya kemarin? Iya, kan Ruth enggak. Elizabeth ya. Sebenarnya Beth mereka gitu. awalnya dari kaya sehat bahagia, terus kan disingkat KSB. Iya. Terus mereka bilang katanya pas juga ya sama Iya. namanya mereka Krisda Sonya. Ya kan Oke. satu lagi waktu itu cuma ada mereka bertiga ya. Waktu itu Heeh. si Ruth mereka suka bercandain si But katanya. Dilesetin. Iya. Jadi motonya mereka tuh kaya, sehat, bahagia. Which is it's good belief ya buat mereka ya. Itu bagus banget. Ya, jadi waktu itu mereka tuh sebenarnya cuma kayak buat afirmasi. Jadi waktu awal join mereka tuh cuma kan kita bilang ya harus positif ya. Jadi Iya. mereka ya udah kita afirmasi setiap pagi kita ngomong kita kaya, kita sehat, kita bahagia. Gitu ya. Jadi kayak lama-lama keterusan ya. Gitu. Nah, Jadi sampai Lama-lama- sekarang tergaung-gaung nih KSB Iya. gitu. Menginstal di alam bawah sadar lama-lama gitu. Itu bagus dong, Iya. bagus dong. Gitu. Ya, afirmasi positif. Jadi, Iya. Itu kan kalau KSB kan nama komunitas yang anak-anak muda ini ya. Iya. Iya. Anak muda. Nah kalau grupnya Koko Cici sendiri namanya tuh apa sih kalau boleh tahu? namanya Empower ya. Empower. Ya. Berarti Empower. Amazing Pep Empower. Power ya. Kenapa Empower? Ya aku aja yang jawab ya. Ya memang waktu itu kita pilih-pilih nama. Jadi waktu itu mungkin saya yang lebih ini ya cari nama apa ya yang kira-kira saya rasa saya mau bawa ke arah mana Iya, tim ini mau gitu. menghidupinya gimana Ya gitu. sebenarnya kalau kita sih sebenarnya juga mungkin karena kita udah jadi orang tua ya. Enggak lah masih muda Koko Cici. Bukan orang tua. Enggak, kita muda memang. Oh maksudnya parents, as a parents. As a parents Oke. ya, kita cuma merasa waktu caranya kita terhadap tim di Pro itu memang kan seperti orang tua, karena kita bukan authority, bukan jadi bos, ya Iya. kan. Justru kita bagaimana? Nah waktu itu saya mikir bagaimana saya membawa arah mana tim kita. Nah saat itulah saya memang aku orangnya tipenya suka mikir tuh suka ngerenung sendiri, terus ya saya mulai sampai kepada pemikiran bahwa aku mau tim aku itu memang yang bisa memberdayakan seseorang dia bisa mandiri.
Ya kan, memang tujuan kita kan begitu ya. Iya, iya. Saya mau dia bisa mandiri, tapi bukan juga tanpa paksaan dari saya gitu. Dan akhirnya saya juga banyak lah ya, saya ada ketemu quote, ketemu quote satu dari Lao Tzu ya. Iya, Lao Tzu, Lao Tzu, ya. Dia pokoknya bilang seorang leader itu adalah seseorang yang dia bisa mampu membuat timnya itu mandiri, berjalan sendiri, dan bahkan udah tanpa dia, bahkan mungkin dia lupa bahwa dia itu bisa karena leadernya gitu. Maksudnya tapi saya yakin kalau di Amazing Team memang kita nggak selalu inget ya sama leader ya. Maksudnya tapi dalam arti bahwa kayak kita sama anak kan gitu ya, bahwa kita mendidik mereka, mengasihi mereka dengan harapan suatu hari mereka nggak akan membutuhkan kita lagi. Supaya mereka bisa berdiri di kaki mereka Mandiri sendiri. gitu ya. Dan itu yang memang kita harapkan dari tim kita adalah mereka mampu berdiri mandiri sendiri, dan memang mereka sadar bahwa mereka yang hebat, bukan kita leader yang hebat. Karena tugas leader itu sebenarnya cuma membimbing lah ya, membimbing untuk mereka bisa keluarkan potensi terbaik mereka gitu. Thank you. Berarti keren banget ya arti nama empower ya, Bapak Cici. Carinya berapa lama ya? Iya, kita merenung berapa lama, berdebat. Yang ini nanti dia bilang nggak suka, ini gitu. Iya. Akhirnya empower ya. Iya. Waktu kita ALC itu kalau nggak salah kita kan nemu banner itu. Iya. Empower gitu. ALC empower. Iya, fotoin dong aku waktu itu fotoin Koeli di situ. Iya, Empower iya, gitu. iya. Iya. Benar sih, kayak berarti kan benchmarknya kita atau indikator kita dibilang leader sukses itu kan yang kita sukses jadi leader ketika tim kita lebih hebat dari kita. Betul Itu banget. yang harus kita hidupin ya kok ya. Benar gitu loh. Gitu. Kayak kita punya anak, kan kita mau anak kita hidupnya jauh lebih baik daripada kita dong. Betul. Iya dong. Jadi kita mau anak kita sekolah even mungkin lebih tinggi dari kita gitu, lebih hebat dari kita gitu. Iya. Dan cucu kita lebih hebat lagi gitu. Betul. Gitu. Keren. Nah, kok balik lagi ya ke tadi, aku lagi mau tanya soal yang KSB nih, Koko Cici nih. KSB ini kan usia yang paling tua tuh kelahiran berapa, Koko Cici? Ingat gak? Anak-anak KSB nih. 96 ya? Iya. 96. Paling tua 96. Paling tua kan? Iya, paling tua. 96. Paling tua 96, yang lain di bawah. Paling muda? 2005. 2005 ya? Iya. 2005. Udah ada, baru kerekrut ya 2005, udah mulai ada. Edward 2005. 2005 ya? 2005. Keren. Umur 20 berapa tuh? Umur 20 kan? 2005 tuh 19 belum 20. 2005 tuh. Iya. Udah mau 20. Udah mau 20 Iya, lah, tahun ini masih 20 lah. berarti kan. 20. Keren sih. Nah, itu kan kalau misalnya sama millennials, kalau Koko Cici ini millennials kan itu kan ya. Kalau sama millennials, kayak aku juga sih millennial sebenarnya. Nah, kalau sama kita kan, apalagi anak-anak yang kelahiran 99 ke atas apalagi sampai 2005 itu kan, gak bisa kita pungkiri dong ada kayak gap komunikasi yang berbeda, bener gak sih? Nah, kalau boleh tahu nih, gimana Koko Cici menghandle itu dalam misalnya kan kayak misalnya saat lagi coaching, lagi training gitu kan. Gimana mereka gimana sih caranya Koko Cici itu menyampaikan sistem ini tuh ke mereka? Atau mungkin boleh dibantu? Iya. Koeli. Jadi ini kan sebenarnya anak KSB ini kita rekrut dari komunitas lah ya. Dari komunitas. Jadi awalnya itu aku rekrut si Richard dulu nih. Jadi kan aku memang dari kecil tuh aku demen main hobi bulu tangkis lah, badminton. Aku hobi banget dulu sampai ngeliat sana sini, demen lah intinya lah. Ke bawah sampai sekarang gitu loh. Bagus dong, sehat, pantas. Apa? Ideal badannya ya. Kalau saya Amin kan lah. Amin. Overrating. lanjut kok. Badminton. Jadi ya ketemu Richard itu di komunitas. Jadi komunitas itu aku udah sama Richard tuh sekitar 2 tahun 3 tahun lah. Jadi mereka itu di komunitas itu sebenarnya mereka tahu gue itu kerjanya pro gitu loh. Oke. Cuman ya aku bukan tipe gue masuk sana gue prospekin semuanya, enggak Harus gitu langsung loh. dimonetize gitu, langsung enggak ya? apa sih kayak gitu kan caranya kayak frontal Hard banget ya. Hard banget ya. Enggak, jadi cuman aku branding ya udah gue di Prudential gitu Yeah. loh. Jadi ada apa misalnya mereka pasti ke aku gitu loh. Nanya polis lah. Ada beberapa jadi agentnya aku juga gitu loh. Oke. Cuman Richard ini nggak salah satu, gue memang sering main sama dia. Cuman nggak apa sih gue nggak rekrut. Cuman one day dia ke gue gitu. Dia bilang, kok lu di Prudential ya, dia bilang gitu. Oh iya gue di Prudential kan, gue kan dia mau beli polis lah atau apalah ya anyway gitu loh. Enggak kok. Dia bilang gue lagi lamar IT-nya Prudential. Oh, tadinya dia lamar
IT. Karyawan, Iya, karyawan. karyawan. Mungkin dia kira gue yang punya potensial kali. Gue nggak tahu gitu loh. Ya gue bilang, oh ya enggak. Gue bilang, gue di Prudential, cuman gue bagian ini tenaga pemasar lah ini lah. Partnernya Prudential, Partnernya kita lah, posisinya kan iya. sejajar sama Prudential. Singkat cerita, gue nggak lebih lanjut karena di lapangan kan pasti main-main terus lah ya. Ya udah, singkat cerita, dia bilang apa tuh kok apa? Masih nggak jelas lagi mereka lah. Mungkin anak-anak umur segitu mungkin nggak paham juga lah ya. Jadi ya udah deh, nanti Sabtu gue ketemu lu lagi gitu loh. Ya udah gitu loh. Singkat cerita gue putusin di lapangan, gue nggak lanjut lah. Nah ketemu mereka, nah cuman pas ketemu mereka itu gue kan dia ajak ceweknya, pacarnya soalnya gitu loh. Pas ajak ceweknya, wah ya udahlah, gue NBO seperti biasa lah ya. Nah lu leader kan ngeliat orang langsung ya, rekrut lah ya. Apalagi ini maksudnya anak muda gitu loh. Hidupnya lurus, mau maju, lapar gitu loh. Jadi seperti itu loh ya. Langsung tuh nyala ya. Ya udah, 2 orang ini ya udah gue NBO lah. NBO ya itulah, udah NBO seperti biasa, gue udah NBO, gue langsung NPA-in, gue langsung bawa Sabtu ke sistem gitu loh. Nah cuman yang gue lihat dari anak-anak ini ya, dia ada jiwa gue mau maju gitu loh. Anak rantau mungkin dari Sumatera ya. Oh mereka ini rantau? Dari Soalnya Riau. Sama Richard ini rantau? Rantau, mereka dari Riau, Dari Duri ya. Datang ke Jakarta, pengen maju, lapar akan kesuksesan lah gitu loh ya. Ya dan mereka tipe sebenarnya anak muda yang udah melek finansial karena mereka juga ngerti main saham dan maksudnya sebenarnya income sebenarnya lumayan sebagai programmer lah ya. Dan makanya udah beli properti juga kan, udah beli rumah gitu. Nah jadi mereka tipe anak yang ngerti finansial, makanya mereka mau maju lah ya secara finansial, mau sukses juga ya. Jadi kebetulan pas ketemu mereka itu ngeklik lah, ibaratnya ketemu anak muda yang punya wawasan yang kayak kita gitu loh, ngerti ya sih? Jadi yang jarang juga ya. Jadi gitu ibaratnya kalau kita ngomong ini, kita lihat ini ada bibit lah. Kita ngomong rekrut anak umur 20-25 ya. Kalau bibitnya kurang bagus, dengan maintain dengan cara sama mungkin nggak jadi gitu loh. Cuma aku lihat di sini bibitnya bagus gitu loh. Bibitnya bagus, salah satunya apa? Gue lihat family backgroundnya itu mereka bagus gitu loh. Mereka dekat sama orang tua, sayang orang tua. Cuman aku sama CR ini tuh masuk dari sisi parentnya dia di Jakarta gitu loh. Karena mereka anak rantau, mereka kan di Duri, ada yang di Toba, ada di Balige gitu loh. Jadi aku sama CR ini tuh coba masuk dari sisi itunya gitu loh. Sebagai parentnya dia dulu. Parent gitu di sini. Yes, parent di sini. Cuman aku lebih bawa pas dalam arti karena yang positif nih. Gitu loh. Lu mau ini bisa nih dengan. Jadi gue jual visi bisnis punya seperti apa gitu loh. Dan kebetulan sama mereka responsnya positif aja ya. Karena mereka memang makanya mungkin gini, ada anak muda kan tipenya kan ada yang wawasannya mungkin cuma ya yang masih YOLO. Ya udah you only live once, kadang-kadang pasti nggak akan nyambung sama orang seperti kami. Karena maksudnya mungkin tipe orang kayak kami kan udah mikirnya panjang, udah mikir sampai dana pensiun apa segala macam. Nah kebetulan mereka memang juga tipe yang melek finansial, jadi udah mikirin masa depan, makanya udah beli rumah, terus juga ada siapin maksudnya ya kayak bisa investasi segala macam. Jadi pas sama kita connect gitu, dan setelah kita paparin bisnis ini, dan memang kita pasti gali juga ya why-nya untuk maksudnya mereka mengerti kenapa harus bangun bisnis di Pro gitu, karena untuk kedepannya akan jadi seperti apa. Nah benar seperti kata Koeli, kita itu kan beranjak dari hubungan sebagai kayak orang tua ya. Jadi kayak orang tua itu gimana sih sebenarnya kalau di tipe leadership kami ya, maksudnya memang saya sama Koeli, kalau Koeli kan cowok ya kayak bapak itu kan maksudnya mengarahkan visi besarnya ya. Kalau aku mungkin kebetulan dari sisi sebagai kayak seorang mamah lah ya. Mama itu apa sih sebenarnya? Mama itu sebenarnya biasanya, nah itu kebetulan karena kita udah jadi orang tua, mungkin ini tips ya. Kalau yang belum jadi orang tua ngerti nih. Jadi aku mau dengerin. Ya. Karena sebenarnya dari sisi kalau kita kerja pasangan, biasanya memang cowok kan mengarahkan visi besar. Kalau mamah itu pasti selalu akan jadi yang mendengarkan anaknya. Nah biasa anak kan suka cerita tuh, mau anak cowok anak cewek selalu suka cerita sama mamanya. Nah di situ ya, jadi kan waktu mereka cerita segala kan pasti kelihatan ya. Oh ya dia sayangnya sama siapa, dia why-nya gimana. Dan kadang-kadang ada yang belum ketemu why-nya bisa diarahin. Gitu. Iya itu kan nggak dikit juga ya orang-orang yang kayak misalnya ya udah saya hidup buat
gini aja gitu. Iya, masih nggak ngerti. Terus setelah kita buka pikirannya bahwa oh ya maksudnya memang tapi sekarang kamunya aman, tapi kan nanti orang tua kamu bisa tua. Nanti orang tua kamu misalnya bisa tua, nanti kamu harus take care orang tua kamu. Kamu udah siap belum dengan kondisi kamu sekarang? Nah, jadi something hal yang kayak gitu, tapi memang yang perlu kita lakukan adalah salah satu yang terbesar adalah yang bisa dilakukan adalah mendengarkan mereka gitu. Jadi bikin mereka nyaman dulu gitu kan. Iya, sampai akhirnya mereka mau terbuka gitu ya. Betul. Jadi that's why posisi seorang leader itu justru menurut saya ya kadang ada saatnya kita harus dominan dalam arti mengarahkan, tapi ada saat kita nggak boleh jadi dominan. Kita harus bisa justru agak step back, membiarkan mereka yang ya lebih dominan, mereka yang ngomong gitu. Karena di saat itulah baru kita bisa masuk untuk mengarahkan mereka gitu. Oke. Bagus banget sih tipsnya sih ya. Nah mungkin teman-teman bisa ambil banyak pelajaran dari sini ya. Dan sebenarnya Coach, ini kan yang promosi dari KSB kan 3 ya, benar gak sih? Harusnya tuh ada berapa ya yang lagi ngejar promosi tahun kemarin tuh ada berapa, boleh tahu nggak? Kemarin harusnya 4 sih ya. Harusnya 4. Cuman ya 1 fail 1 lah ininya. Cuma aku yakin yang 1 ini pasti akan promosi tahun ini. Pasti gitu. Promosi tahun ini gitu ya. Cuman berita baiknya dari mereka itu saling merekrut anak-anak seumuran mereka. Nah itu. Yang punya apa sih? Punya frekuensi yang sama gitu loh. Vibes-nya sama gitu kan. Yang positif kalau tiap acara Sabtu tuh kadang ngeliat timnya Koeli rame dan positif gitu. Kapan ya bisa kayak gitu ya. Jadi memang kita dari awal gitu. Kita sebenarnya kita tanamin sih dari founder-foundernya lah ini ya. Kita jelasin visinya kayak gini gitu loh. Jadi tiap kali kita meeting unit, kita selalu meeting unit ya tiap minggu ya sama mereka ya. Tiap kali meeting unit mungkin beberapa bulan pertama itu aku nggak habis-habisan ngomongin lu di sini buat gini, lu di sini gini gitu. Jadi aku selalu bilang pas awal, kalau aku misalnya rekrut kamu nih ya, kalau aku rekrut kamu hanya untuk jual polis, itu mindsetnya aku salah banget. Aku merendahkan kapasitas kalian gitu loh. Aku terlalu kecil kapasitas kalian yang begitu besar hanya untuk menjual polis gitu loh. Cuman aku merekrut kalian itu untuk bangun bisnis bareng-bareng gitu loh. Jadi itu selalu gue tanamin berulang-ulang sama mereka. Jadi sampai mereka sampai sekarang itu bisa duplikasi sendiri ke teman-temannya ya. Gitu. Jadi yang pengulangan sampai masuk ke alam bawah sadar tadi kok bilang benar, ya. Gitu loh. Memang kadang-kadang gue bawel sih ya. Gue kan bawel kayak anak-anakku gue bawel gitu loh. Jadi kalau gue bawel kayak anak kandung ya, kayak sama JJ Mas Sasa gue bawel. Dia bilang buat apa sih papa ngomong terus ini gitu, bawel. Cuman mereka udah punya apa sih pandangan sendiri gitu loh. Gini. Jadi sama halnya dengan tim gue yang ini. Kan gue anggap dia kan beda 20 tahun sama gue gitu loh. Maksudnya bisa jadi anak kita ya. Beda 20 tahun itu kan. Ya udah bukan bawelin gimana ya. Cuman mereka anak udah dewasa. Gue kasih tau gini, cuman gue ulang-ulang gitu loh. Menekankan terus. Sampai ada satu sisi mereka udah bisa nih ajak temennya dan mereka menjelaskan apa yang aku jelasin ke dia gitu loh. Jadi aku tanamin itu sih gitu loh. Iya. Bahkan sampai akhir tahun pun kan mereka kan maksudnya masih ngejar-kejaran case ya. Mereka itu benar-benar saling nguatin. Bahkan mereka tuh bisa punya quote-quote yang keren sih. Maksudnya kayak Sonya itu yang pacarnya Richard kan. Iya, yang pertama tuh ya. Ya dia bisa ngomong selalu, istilahnya dia kakak sulung ya di KSB. Jadi dia yang cukup menguatkan karena kadang-kadang kan mungkin timnya lelah, terus mungkin adalah curhat ke dia juga, nggak berani curhat ke saya mungkin ya, karena pasti suruh. Ya, mungkin curhat ke dia tapi dia akan bilang, ya udahlah, karena tahan aja. Soalnya apa yang kita lakukan sekarang itu akan efek ke 5 tahun kita ke depan gitu. Jadi itu satu kata-kata yang cukup dewasa sih ya, menurut saya dari keren seorang anak yang baru si Gen Z gitu kan ya. Soalnya Marisa keren banget berarti ya. Iya makanya jadi memang sih ada beberapa waktu pertama kali sama founder kita memang bangun fondasi dalam arti kita bilang gini, memang bisnis ini nggak ada modal, bisnis ini modal semangat kita bilang gitu. Makanya janji ya bahwa apapun yang kita omongkan, apalagi sama tim, kamu kan juga udah mulai punya tim, kita bilang kita harus selalu positif dalam perkataan kita gitu, karena jangan sampai perkataan kita itu mendemotivasi tim kamu. Mungkin bagi kamu sekedar curhat, ya bilang aduh susah ya ini itu, tapi mungkin kamu malah jadi menghancurkan semangat orang lain. Ya kita bilang jadilah orang yang perkataan kita itu menjadi berkat buat orang lain gitu loh. Jadi memang dari awal ada ya sedikit kita tanamkan di situ di awal-awal di founder itu tuh yang mereka
soalnya kita bilang apapun yang kamu ucapkan efek, dan itu efek ke total bisnis kamu ke depannya gitu. Iya, Nah benar-benar. jadi dari situ mungkin mereka belajar bahwa oh ya kalau ada apa-apa pun selalu belajar mengucapkan hal-hal yang positif gitu. Karena kan powerful banget, apalagi kalau kita ngajak orang terus kitanya curhat sama dia gitu ya. Yes. Nah iya. Kalau misalnya lagi Ha-ha. di habis ada penundaan kah atau apa gitu. Betul. Ha-ha. Bisa jadi orang yang kita ajak itu yang which is mungkin kita udah katakan kita udah join setahun, dia baru join sebulan 2 bulan. Kan value-nya belum sama nih kayak kita nih. Betul. Bisa jadi langsung, susah ternyata gitu. Iya, iya. Ya. Makanya Gitu, itu yang sebenarnya jadi modal kita di sini memang bukan modal uang ya, tapi modalnya semangat. Betul. Ya, nah itu nanti ada orang mungkin bilang lagi, aduh capek banget ya kalau gitu jadi kerja di sini kayak harus jaim, jaga image. Cuma saya selalu ngomong, kenapa kamu kalau ulang tahun nih kita suka ya diselamatin, selamat ulang tahun gitu ya, semoga hidup kamu jadi berkat apa ya kan. Kita seneng kan kalau orang ngomong kayak gitu, tapi kenapa kalau di praktek kita malah aduh kok kayak capek ya apa-apa gitu, tapi kita senang kalau diselamatin, oh ya semoga hidup kamu jadi berkat atau apa gitu kan. Sukses, Iya, banyak rezeki gitu ya, jadi gitu, berkat. berimpact gitu. sama orang Iya. lain gitu kan. Senang. Itu kan hal-hal kecil doang ya sebenarnya, ngontrol ucapan kita untuk kasih berkat positif ke orang lain gitu. Oke, thank you banget nih Koko Cici nih. Jadi KSB ini kan sebenarnya kan awalnya Richard sama Sonya, terus mulai jadi banyak nih, bisa dibilang ini kan kayak get agent project, bener gak sih? Yes. Nah, itu yang visi apa sih yang Koko Cici tanamkan ke mereka? Kan tadi kan Koko Cici sempat mention juga sih kayak aku jelasin visinya bisnis ini kayak gimana, terus ke mereka tuh kayak gimana sampai akhirnya mereka mau merekrut dan lain sebagainya gitu, ngajak teman-temannya. Kalau boleh tahu singkat aja, visi yang Koko Cici tanamkan ke mereka ini tuh apa dan kayak gimana menanamkannya ke mereka? Siapa? Koeli. Seperti tadi aku bilang gitu loh. Jadi kalau aku bilang di sini kan kita cari partner. Oke. Jadi kalau nggak jual polis, gua merendahkan kapasitasnya lu Iya. gitu loh. Jadi aku jadi partner. Awal-awal mereka nggak ngegong gitu loh. Ini apaan Gak sih gitu ngeh loh. gitu ya, Nggak kenapa ngeh. harus ngajakin orang Mungkin sekilas mereka terbesit, oh ini MLM bla 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 gitu loh ya. Dan makanya aku balik lagi, aku bilang itu gunanya sistem sih. Cuma kebetulan mereka itu bagusnya mereka nurut sama saya. Jadi mereka nurut, aku ajak Sabtu gitu loh. Kan Sabtu kan kita bisa awalnya tadi ngambil lift, ikut Sabtu mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama keinstal di otak kita. Iya, believe. Oh, belief gitu loh. Beliefnya bertumbuh kan. Mungkin apa yang gue ngomongin sama Raka yang ngomongin sama gitu loh. Cuman kadang-kadang dia bisa lebih dari ngomongan Raka gitu loh. Bukan ngomongan aku nggak benar, mungkin Iya. dikuatkan dengan Raka gitu loh. Bener. Makanya pas awal-awal mereka datang kan Ciarin sempat boroseng tuh ke Raka sama Tria. Raka, Tria ini kenalin dong Sonya gitu loh. Nah udah mulai dari Raka, Tria kan ngobrol sama Sonya tuh gitu loh. Terus Ciarin juga sempat kenalin sama Maria gitu loh. Iya. Jadi dari sana lah. Jadi makanya kalian aku bilang ya, kalau kita mau bangun tim, kalau udah kita NBO harus kita pintar jual acara Sabtu gitu loh. Gitu. Jadi aku bener-bener sebisa mungkin tuh mereka Sabtu datang gitu loh. Whatever it is gitu loh. Tapi kalau udah jalan 3 bulan 4 bulan, ya udah datang sendiri aja mereka Datang sendiri gitu. gitu loh. Jadi mereka udah merasa, oh ini kebutuhan gue perlu gitu Iya, loh. gue perlu buat gedein tim Betul, gue gitu kan. Betul. Iya. Jadi walaupun kita nggak datang, mereka tetap hadir gitu loh. Jadi itu ya aku selalu, jadi aku bawel sih. Tiap Kamis Jumat pasti aku bilang, datang Sabtu lagi. Aku sering kayak gitu loh. Walaupun mungkin kadang kelupaan balas ini, cuman aku Iya, tetap iya. ingetin gitu loh. Ya kan, Sama mungkin mereka get agent itu karena gini, mereka kan setelah mereka mulai prospek kan pasti menyadari, oh ya memang, jadi kita kalau dari awal kalau kita memang tipenya kita langsung jelasin tipe bisnisnya itu kayak apa yang harus dibangun gitu ya, network maksudnya franchise-nya itu kayak gimana konsepnya. Jadi kan mereka ngerti, oh mereka harus promosi leader untuk bisa mencapai posisi-posisi itu. Nah cuma kan mereka ngukur kapasitas dalam arti mungkin marketnya saat ini apalagi anak rantau mungkin terbatas ya Ci. ya terbatas, umur juga masih segini. Iya. Mungkin dilihat ya case-nya kayaknya masih kecil-kecil nih. Ya kita bilang ada cara lain untuk kamu bisa, itu adalah kamu harus Promosi. bangun tim Iya. dari sekarang gitu. Jadi rekrut karena kan memang membantu omset si perekrutnya kan. Jadi sebenarnya dari situ ya konsepnya mulai merekrut, dan setelah merekrut kan pasti juga karena bawa tim juga jadi lebih ada tanggung jawab. Betul. Karena harus datang terus Betul, juga betul. ya. Nah itulah memang makanya kan waktu tiap minggu datang ke sistem ya setiap kali sebenarnya kan yang diomongin
sebenarnya di sistem itu apa sih diomongin kan sebenarnya muter di situ terus ya, tapi dibawain dari POV yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya yang di visi yang seperti Abong itu ya tiap kali pasti menuju master builder, Iya. ada abadi ya kan, sebenarnya struktur itu aja yang terus. Betul. Kemarin betul. juga aku baru ngomong sama Richard, aku bilang lu berasa gak sih Chat kalau gue ngomongin ini pertama kali ke lu pasti nggak ngerti ini maksudnya apa. Cuma karena lu udah lihat ini berkali-kali, jadi kayak oh iya Paham. ngerti nih kayaknya harus ke sini nih. Jadi udah kayak masuk ke alam bawah sadar. Jadi tahu arah mana yang mau dituju, harus ngelakuin apa. Nah, jadi dari situ mereka udah ngerti konsepnya dari awal bahwa harus merekrut gitu. Oke. Jadi kita tanamin gitu. Jadi mereka udah pecah telur gitu loh. Kita encourage mereka itu, misal pecah telur satu case nih, Iya, closing dia. langsung rekrut gitu loh. Karena aku lihat mereka itu jadi bibit bagus. Cuman kita lihat nih, mungkin marketnya dia kurang. Cuman dia punya kekuatan, dia punya body banyak, dia punya temen banyak gitu loh. Jadi udah closing satu case, 2 case, aku langsung suruh dia rekrut. Rekrutannya misal si B nih, dia udah closing lagi nih, aku suruh rekrut lagi gitu loh. Karena kita seperti Irene bilang, kita selalu jelasin visi gitu loh. Bisnisnya. Lu di sini bukan jual polis terus, lu mau kasih bangun bisnis, franchise. Caranya gimana? Lu harus rekrut dari awal. Iya. Iya, Gitu. benar. Dan Nah setiap makanya itu mungkin kayaknya leadership itu benar pentingnya visi ya. Karena mungkin kadang-kadang ada leader yang cuma mau ngomong tentang komisi di awal. Ya duit-duit boleh lah, duit-duit nyamping Iya, gitu iya. ya. Nah kalau kita dari awal ngerekrutnya begitu dan kita berharap akhirnya dia jadi gede visinya, kalau menurut aku terbalik ya. Kalau kita justru harus dari awal kita kasih tahu dulu visi besarnya. Ya mungkin awalnya, tapi ya maksudnya dari awalnya dari komisi-komisi. Iya. Cuma jangan lupa ya selalu, jadi makanya kita bolak-balik ngingetin dia yang visi besarnya itu Iya. terus gitu. Kalau kita cuman ANBO cuman jelasin sampai komisi doang kan ya sama aja. Tapi kita ngarepnya dia jadi leader yang gede dan punya tim Nah, gede iya. kan sama aja kayak kita masak nasi goreng, pengennya mie goreng gitu. Iya. Ngarepnya jadinya mie goreng gitu. Betul Kak. Betul. Iya, iya. Kalau kita memang ngebawelin itu terus ya tiap kali ketemu, Yes. kita selalu kasih visi besar, Iya. kasih visi besar gitu. Dan bagusnya mereka itu gue bawain nggak merasa apa itching gitu loh, maksudnya Nggak merasa ilfeel nggak merasa gitu. ilfeel loh. Ya mungkin ada kalau ada anak muda mungkin nggak ngerasa aduh nih orang tua bawa. Bawel banget sih, bawel banget nih, Nah gitu tapi loh. itu karena mereka tuh bener-bener pengen sukses kali ya, jadi Iya. merasa oh ya gue harus ikutin deh gitu. Cuma aku selipin, dalam arti gue tahu nih anak nih kayak gini nih gitu loh. Jadi berapa lama, gue kayak seminggu 2 kali gue main sama Richard, main bulu tangkis gitu loh. Capek nggak? Ya capek gitu loh. Cuma memang gue hobi, ya udah main aja sama dia. Cuman gue main ke sana itu banyak teman-teman mereka, banyak. Jadi gue awal-awal gue habis dari JDC gue main sama dia di Jam di berapa Sleepy. sih biasanya tuh? Kok sore atau malam? Malam biasanya? jam 8. Cuma kalau habis JDC jam 5. Oh iya, hari Sabtu kan itu. Sabtu. Jadi habis dari JDC, yuk main yuk jam 5. Jam 5 sampai jam 8 di belakang nih dekat Bakso Pak Kumis. Yes. Main, dan di sana temennya banyak banget gitu loh. Nah, gua kan sadar mereka mungkin market nggak ada, cuma teman mereka banyak. Dan mereka bukan anak-anak yang bukan yang dalam hati secara education jelek ya. Iya. Secara education lumayan bagus gitu loh. Dan gue lihat itu marketnya dia. Kadang-kadang orang lihat market API, Iya. market API. Cuma kalau gua dari sisi gue liatnya market dia itu dalam hal recruiting gitu loh. Jadi kalau ada leader lihat market dia API-nya gede nih, banyak orang kaya ini. Kalau gue liatnya market dia teman-teman dia banyak nih. Dia punya apa sih teman-teman anak kantornya banyak nih. Itu marketnya dia. Iya benar. Secara manpower gitu loh. Untuk cara dia ngembangin bisnis Iya. gitu ya. Itu yang gue lihat dari mereka sih gitu loh. Ya puji Tuhannya tahun kemarin ya bisa naikin mereka, itu puji Tuhan lah ya. Sama kita bikin fun memang satu dari olahraga. Terus kita bikin funnya juga kita bikin kontes makan-makan. Dapat dapatinnya berapa gimana? Jadi kita bilang ya udah kita makan-makan. Jadi bagi mereka mulai merasa itu fun karena mereka ngejar API terus dapat acara makan-makan. Dan bahkan sampai sekarang mereka mau warisi untuk ke tim yang mereka. Bagi mereka kita tanya, oh ternyata kontes makan-makan tuh impact ya. Benar. Oh iya. Nah sekali juga kita ajak setelah makan-makan kita bikinin lah karaoke gitu kan seneng jadinya. Jadi memang kita harus pinter baca. Ya kayak kita ya nanti kan mungkin punya anak ya, kita kan kalau sama anak kita perlu tahu dia juga suka apa gitu ya. Karena memotivasi mereka gitu ya. Motivasi gitu ya. Dan di sana kita juga untuk ngomongin tuh lebih gampang gitu. Oke. Dan situ mesti ada bisnisnya, ada funnya juga gitu loh. Iya, benar-benar setuju Gitu, banget. ada itunya. Jadi nggak bisa cuman kepo terus gitu loh. Iya.
Jadi aku selipin dari misal olahraga, terus dari makan-makan, dari karaoke. Aku coba itu sih gitu loh sebenarnya gitu loh. Dan ternyata itu tahun lalu itu Works. bekerja gitu loh. Dan memancing audiensnya mereka juga. Karena audiensnya, lu ngapain sih, kayaknya seru banget gitu. Jadi kan Iya. pasti mereka update gitu di sosmed Iya. gitu kan. Itu tuh ngapain gitu. Iya. Jadi banyak yang pengen tahu apa dan Iya. ujungnya Lu yang ngapain sih gitu. Iya. Dan karena benar bisnis ini kan kalau aku lihat tuh probabilitasnya tuh nggak terhingga loh Ciko. Maksudnya Betul. gini, kita rekrut orang, kita nggak pernah tahu loh yang akan dia rekrut tuh siapa. Benar gak sih? Dan sama berujung terus kayak gitu. Makanya salah satu poin yang kalau boleh cerita yang bikin aku tertarik ke bisnis Prudential ini atau bisnis asuransi di Prudential, karena ya kita nggak pernah tahu siapa di belakang orang. Benar. Kalau kita rekrut satu orang, itu bisa jadi kita bantu dia dan dia bisa bantu berapa orang di belakang sana. Betul. Benar. Aku dari bibit satu, dari ketemu cuma Richard doang. Iya. Ketemu mereka itu ada 30-an ya orang, 30-40 orang ya. Komunitas mereka itu Jadi ada aku 30. kenal, jadi kenal juga Iya, gitu loh iya. mereka gitu loh. Dari satu orang gitu loh. Iya, sampai kita bisa main Mabes TNI segala. Itu karena Krisda kan rekrut yang ke AB juga Iya. kan. Krisda kan juga pegawai negeri di Mabes kan. Jadi Jadi nambah relasi juga gitu ya Kak ya. Ya teman-teman timnya mereka itu anak-anak mabes semua tuh. Jadi maksudnya ya kita kan nggak tahu ya seperti Iya. Kakak bilang. Kita Iya. ketemu satu orang, kita nggak tahu di belakang mereka itu berapa banyak Iya, orang yang betul. bagus gitu loh. Betul. Makanya itu the beauty of business pro seperti itu gitu loh. Kita dari satu orang kita bisa banyak orang gitu di Betul, belakangnya gitu loh. That's the beauty sih gitu loh. Jadi jalanin bisnis pro jangan cuma jualan aja. Betul gitu loh. Tetap harus bangun pondasinya yaitu recruiting dan Recruiting. building bisnis. Betul. Thank you banget ya Koko Cici atas Thank you waktunya. Raka. Thank you. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Aku Ya, ada kita juga mohon maaf kalau ada yang salah. Yes. Gak apa-apa, pasti gak ada loh, pasti bagus banget. Oke teman-teman, itu aja dari podcast kita hari ini, LLA Leader Launch by Amazing. Jangan lupa juga teman-teman buat klik tombol like-nya dan subscribe juga di channel ini. Dan juga banyak loh segmen-segmen kita yang lain, nanti pastiin teman-teman tonton semua. Itu aja dari kita, bye.